dengan adanya kemajuan teknologi juga menciptakan lapangan kerja baru pasti. Tapi apakah tenaga pekerjaan yang fresh graduate sekali menangkap hal itu? Bisa mengakomodir hal itu. Itu tadi. Sekarang apa yang mereka tempuh di pendidikan by textbook, apakah linier, apakah sejalan dengan di beberapa kota besar seperti Surabaya, Malang, saya lihat saya keliling ke daerah itu sudah ada creative hub. Ya, seperti Creative Hub ya, kalau istilah yang keren. Ya, Creative Hub. Dan saya juga kemarin ke Bakorwil ya, kita punya beberapa Bakorwil ya. Bakorwil Malang, Medion itu kita kunjungan, saya lihat sudah modern, dia menyediakan co-working space gratis, bukan regulasinya belum kuat. Ya. Bukan, memang banyak hal yang kita konsentrasikan ke hal-hal yang lain ya, misalnya pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Tapi yang tidak lupa bahwa sekarang teknologi itu berkembang gitu loh. Kita nggak bisa lagi konvensional seperti itu. Jadi kita harus pikir maju ke depan bagaimana caranya. Perang yang sekarang bukan lagi perang fisik. Ya kan, perang sekarang adalah perang teknologi. Baik, teman-teman, saya kedatangan tamu lagi, teman politisi yang ya bisa dibilang orang yang vokal lah. Saya lihat banyak sekali statement yang, dan ini orangnya masih muda ya, masih muda. Mas Eriko Mala, Bro Erko ya, dalam di IG-nya. Saya lihat IG-nya aktif sekali ya, Mas. Menghadiri kegiatan-kegiatan di kampung. Dapil Surabaya, Mas? Dapil Surabaya saya. Oh, Dapil Surabaya. Yang kemarin di mana itu ya kok? Ada kayak kafe yang itu cara apa? Sejarah anak muda itu? Bukan? Yang mana itu? Di IG kan saya lihat itu ada di kafe. Ada yang tanya begini, bagaimana kalau program pemerintah itu tidak cocok dalam penerapannya, kalau nggak salah begitu, anak perempuan tanya. Itu kita lagi ada program yang namanya Squad Dewan. Apa? Squad Dewan. Nah, Squad Dewan. Itu kalau di Korea ada Squid Game. Squid Game. Nah, ini Squad. Iya, Squad. Squad Dewan. Jadi acara itu kita mengundang anak-anak SMA. Itu memang anak SMA. Anak SMA semua. Audiensinya adalah semua anak SMA. Kebetulan disesuaikan dengan dapil. Jadi itu anak SMA se-Surabaya. Surabaya dipilih beberapa SMA yang mau itu untuk langsung ketemu dewannya supaya tahu bahwa dewan itu ngene lho kerjane, terus bisa bertanya, terus apa ya itu. Jadi ya. Semacam kayak gathering begitu bukan ya? Bukan. Seperti resap aspirasi. Jaring aspirasi. Seperti jaring aspirasi. Cuman ini khusus yang anak SMA. Yang Gen Z. Yang Gen Z. Yang Gen Z. Ya. Jadi pertanyaannya jadi betul-betul tajam-tajam anak-anak itu. Ini program nggak cocok, kira-kira apa yang harus dilakukan? Evaluasi. Evaluasi. Ya. Tapi ya realitasnya memang banyak program yang kurang sesuai dengan zaman di anak-anak itu, tapi program itu tetap aja berjalan. Betul, hanya manis di judul saja. Yang penting judulnya program dinas itu manis, bagus. Tapi penerapannya tidak tepat sasaran. Saya rasa itu buang-buang anggaran. Iya. Wah, ini pas. Bu, hari ini kita pas seperti preview tentang anak muda, tentang pendidikan, masa depan. 3 hal yang hari ini saya sangat concern ya, mendengar atau ya seringan lah kita lihat keresahan, kegelisahan mereka. Karena siapa yang bilang tadi ada datanya itu 60% ya, dari angka pengangguran itu anak-anak muda itu yang hari ini sudah kerja. Nah, Bro, yang sering turun ke anak muda,
Hmm. Apa yang terjadi dengan anak muda hari ini? Iya. Ya, saya harus menghela nafas dulu ya artinya. Jadi gini, di era teknologi yang sangat maju ini, pekerjaan konvensional itu sudah susah. Pekerjaan konvensional. Ya. Apa itu Artinya- contohnya? Misal pabrik gitu kan? Atau perusahaan-perusahaan lah. Ya, artinya teknologi ini akan mengeruk itu semua. Ya, apalagi ada AI yang sekarang, banyak pekerjaan yang bakal akan tergantikan. Bukan hanya bakal, yang sudah terjadi itu banyak sekali. Kalau kita mau ngomong beberapa tahun lalu mundur sudah mulai terjadi, penjaga tol udah nggak ada. Iya kan? Udah nggak ada yang nawarin permen kan? Terus banyak sekali yang sudah parkir, petugas parkir sudah mulai tidak ada. Nah, itu kan ada parkir meter itu kan langsung. iya, digantikan oleh teknologi. Sekarang ada QRIS untuk Ya, bayar QRIS-nya semua. juga bisa. Jadi pekerjaan-pekerjaan konvensional yang seperti itu akan habis. Makanya dari itu tadi yang jenengan sebut akan banyak pengangguran karena mereka yang dalam tanda kutip kemampuannya tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa menciptakan pekerjaan sendiri atau mikirnya adalah pekerjaan konvensional, ya selesai dengan zaman. Ya, disrupsi berarti. Apa istilah dulu ya dengan disrupsi. Iya, bisa disrupsi. Ya, jadi sudah banyak yang tergantikan terus. Tapi kan katanya ini dari disrupsi sebenarnya kan menciptakan peluang-peluang yang baru. Betul. Nah, itu Setuju. seperti apa yang terjadi? Kan harusnya ini memang sudah digantikan mesin, tapi Betul. kan mereka juga butuh ahli coding, butuh. Betul. Lah, ini gimana nanti? Ya, Lihat sendiri. ya artinya dengan adanya kemajuan teknologi juga menciptakan lapangan kerja baru pasti. Tapi apakah tenaga pekerjaan yang fresh graduate sekarang menangkap hal itu? Bisa mengakomodir hal itu. Itu tadi. Sekarang apa yang mereka tempuh di pendidikan by textbook, apakah linear, apakah sejalan dengan kecepatan perkembangan teknologi? Ya, kalau kita nggak ngomong pendidikan basic lah, kita ngomong perkuliahan, yang mereka ambil general banget, ya, nggak spesifik. Ya, spesifik. Ya, mereka masih ambil pelajaran-pelajaran general dan sekarang ketika mereka lulus udah kalah. Apa yang mereka dapatkan di perkuliahan, ya sorry to say, udah jauh dengan apa yang realita yang sekarang ada. Yang terjadi, ya. Terus ilmu yang mereka dapatkan mau dibuat apa? Mau dibuat apa? Kita contoh kuliah sipil misalnya untuk jadi arsitek misalnya. Ya perkuliahan atau lembaga pendidikan yang mengajarkan soal sipil arsitek ya harus langsung berkembang dong. Harus mengikuti zaman. Misalnya sekarang udah pakai AI semua. Ya harus begitu. Ketika mahasiswanya udah lulus, mereka sudah bisa menggunakan teknologi terkini yang didapatkan dari pendidikan. Jangan lagi ngambil literatur yang lama-lama dulu tadi. Yang zaman kita dulu yang pakai board yang gede, yang penggarisnya digeser-geser, inget ya? Sangat ingat. Teman saya arsitek soalnya. Bukan sekarang nggak butuh ya, tapi sekarang toolsnya lebih gampang. Lebih lebih detail. Lebih detail dan lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Jadi saya dari khawatir ini. Anda ngomong soal pendidikan yang Anda sebut tadi. Kita memang tarik dulu. Ini kalau di level itu aja begitu bahayanya. Ini yang di dasarnya sebenarnya di mana sih kondisinya? Kok sampai sekolah ini sebenarnya ada apa? Mengajarkan apa? Dan hari ini kan orang berharap pendidikan itu menjadi satu-satunya, menjadi salah satu poin penting agar anak ini berkembang. Berarti ada yang salah dengan pendidikan. ya. Menurut pendapat pribadi saya, sekali lagi koreksi bila saya salah, karena kita itu ngomong seperti ini itu harusnya jadi pelecut, ya, jadi pelecut dan bukan saja kita itu maido ya istilahnya. Maido. Gak hanya maido, cuman jangan anti kritik. Ini kritik ini justru bagus untuk membangun. Kita bukan mencemooh, tapi dunia pendidikan sekarang, dunia pendidikan Indonesia khususnya Jawa Timur saya bilang harus bisa sangat luas, Mas. Nggak bisa kita memang ada pelajaran mata kuliah misalnya mata pelajaran khusus yang memang
Saya setuju harus ada, misalnya soal budi pekerti. That's basic, nggak boleh kamu tinggalkan, iya kan? Karena mau kemajuan teknologi apapun, kalau orang tidak punya budi pekerti akan hancur. Ya. Ya, Oke. justru yang kita lihat budi pekerti ini lama-lama hilang, ya Emang pemahaman. hari ini ada pelajaran budi pekerti? Makanya itu, ya lama-lama kan tipis. Budi Iya. pekerti itu bukan suatu mapel budi pekerti. Saya nggak ngomong begitu. Kita dulu dapat PPM, PMP, PMP, ya. PPKN, wawasan kebangsaan lah, apalah yang mengajarkan soal basis bernegara, bagaimana negara itu ada kan itu kan udah mulai terlupakan. Artinya itu tidak bisa dilupakan. Itu harus karena itu nanti budi pekertinya pasti harus terbentuk gitu loh. Nah, yang kedua baru kemajuan teknologi ini sudah harus masuk dalam semua jurusan menurut saya. Jurusan apa coba yang nggak pakai teknologi, Ya. yang nggak terdisrupsi dengan teknologi. Jadi kalau kampus tentunya kalau nggak bisa expand dengan ilmu yang seperti itu, sayang mahasiswa sudah lulus, mereka nggak tahu harus ngapain. Mereka nggak tahu perkembangannya ini lebih cepat. Saya 4 tahun itu dalam tanda kutip mondok, belajar, begitu keluar 4 tahun kemudian yang saya pelajari 4 tahun kemarin udah ganti nih. Ganti. Ya, sesuai. Ya, terus kita buang biaya, buang segini gini. Makanya kemarin sampai ada paradigma, percuma kuliah le, kan seperti itu. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya. Nah, cuman bagaimana kampus atau lembaga pendidikan lanjutan yang saya bilang bukan dasar ya, lanjutan ini ya harus menyesuaikan kemajuan teknologi. Orang bisa semacam yang Anda sebut tadi. Ayo apa ngentekno duwe akeh kon. Ya, terus hasilnya apa? Misalkan begitu ya. Betul. Nah, saya jadi khawatir ini kalau apa. Jadi di basicnya saja itu kita masih belum melihat ya. Atau mungkin hari-hari ini mungkin ada pergantian baru. Muncul itu yang Anda sebut. Yep. 10 atau kebiasaan anak. Bangun pagi, berdoa, ya. Tapi kan secara apa? Kalau dulu kan kita belajar PMP itu kan banyak nih Pak. Iya. Hal-hal yang Kehidupan sehari-hari. itu kan banyak itu. Pendidikan moral. Pendidikan moral pasti. Ya itu tadi. Banyak. Budi pekerti dan lain-lain. Dan hari ini saya tidak menyaksikan lagi sih. Tidak tahu ya, mungkin saya yang salah, tapi yang jelas itu saya kira sangat penting. Seperti itu. Attitude itu bagaimanapun juga penting. Nah, kalau dengan kemajuan begini terus dari kondisinya saja seperti apa sih, Bro? Yang Anda lihat dari misalkan Surabaya aja lah dulu ya, ini kota besar loh ini. Ini dengan pendidikan, dengan anak muda yang masih banyak yang belum dapat lapangan pekerjaan ini seperti apa? Iya, saya kalau ngomong sebagai pemerintah ya, kita ngomong sebagai legislator ya. Legislator ini, saya ngomong sebagai legislator, harusnya kita juga memberikan saran kepada eksekutif. Bagaimana kita memberi wadah ya, wadah dulu kepada misalnya fresh graduate seperti apa. Di beberapa kota besar seperti Surabaya, Malang, saya lihat saya keliling ke daerah itu sudah ada creative hub. Ya, seperti kreatif hub ya, kalau istilah yang keren gitu. Ya, kreatif hub. Dan saya juga kemarin ke Bakorwil ya, kita punya beberapa Bakorwil ya. Bakorwil Malang, Medion apa itu kita kunjungan, saya lihat sudah modern, dia menyediakan co-working space gratis ya, terus mereka mengadakan pelatihan gratis biar bagaimana mahasiswa teman-teman itu ojo browsingnya nang kafe, surfingnya di kafe, bahwa kita instansi pemerintahan juga punya loh, gratis loh, ya kan seperti itu, bisa memanfaatkan seperti itu. Jadi harapannya ketika pemerintah menyediakan fasilitas yang seperti itu akan berkelanjutan, akan punya ekosistem baru di situ dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu melayuni orang nang kafe ya, ibaratnya begitu. Kan dia udah tahu ada dunia pemerintahan yang seperti ini. Mungkin dia harus kritisi, mungkin dia harus benahi gitu begini. Dengan iseng-iseng, padahal saya cuma nonton wifi kan begitu. Pasti kan tanya, ini kantor apa iki jenenge? Bakorwil iki. Kan dia akan nanya, apa sih ini. Nah, emang sudah ada tuh? Ada. Malang ada Bakorwil. Yang untuk kreatif apa? Ada. Malang malah punya khusus gedung di Malang. Yang kabupaten atau kotanya ini? Kota. Oh, yang yang kotanya ya. Ya. Saya
belum lihat yang lain maksudnya. Ya makanya kan beberapa kota sudah jadi pionir, makanya kami yang di Jawa Timur mendukung daerah-daerah itu supaya seperti itu. Ayolah, memang pembangunan teknologi itu kita tidak bisa hanya membangun SDM-nya saja kalau tidak ada strukturnya dibangun, fasilitasnya lah kalau bahasa gampangnya. Piye carane kamu melakukan pelatihan gampang. Semua guru-guru dipanggil, kepala desa dipanggil, diberikan pelatihan apapun, misalnya kemajuan teknologi bisa. Tapi kalau di bawah fasilitasnya nggak ada, internetnya masih susah dan apa, terus sama aja bohong. Betul. Iya, saya pikir itu penting ya. Pemerintah ini kan, ya kan di Surabaya saya lihat di Siola itu, di koridor itu, jembatannya mau dibangun lagi setelah dipotong. Betul. Nah, itu ya rame lah. Tapi yang saya maksudkan begini, dulu kan ya ini istilah ini sudah beberapa tahun yang lalu, namanya perusahaan rintisan berbasis digital yang startup, gitu kan, itu kan keren, namanya keren. Tapi munculnya hari ini saya sedih karena setelah sekian tahun banyak yang mati lagi. Saya nggak tahu faktornya ya, faktor yang besar apa, tapi saya katakan dengan Anda katakan itu bahwa ini aksesnya yang mungkin kurang, diperkuat, eventnya juga perlu diperbanyak dan sebagainya. Nah ini kan sementara lain ini makin banyak di negara-negara lain kan muncul perusahaan-perusahaan itu, hanya Indonesia mengalami ini belum selesai. Lagi faktor apa sebenarnya kok sulit sekali membuat perusahaan rintisan ini, Bu ya? Iya. Karena sebenarnya ini adalah harus kerjasama semua stakeholder, termasuk pemerintahan dan swasta. Ya. Kenapa kok di Cina bisa seperti itu? Nah, Cina itu betul. Ya, kita contoh. Sekali. Di Cina nggak boleh main Facebook. Di Cina nggak bisa main aplikasi lain selain punya Cina. Dia betul-betul membatasinya. Iya kan? Dia bikin sendiri, dia besarkan sendiri. Aplikasi media sosial, marketplace, nggak ada yang dari luar. Dari situ sendiri. Jadi kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Ya seperti itu contohnya aja. Ya kalau di sini kan masih aplikasi dari luar semua seperti itu. Bagaimana startup kita lokal bisa bersaing dengan mereka ekspansinya? Kayak TikTok ekspansinya ke Indonesia. Bukan sudah ada di Jakarta, mereka juga sudah punya perwakilan di kota-kota kita loh. Bayangkan. Gimana coba startup yang baru yang mau bikin aplikasi baru bisa ngalahin raksasa? Nggak masuk akal, Mas. Nggak masuk akal. Jadi memang harus ada regulasi membatasi tersebut. Jangan sampai ekspansi luar negeri ini kita terima saja. Wah, mereka murah investasi ke kita dengan alih-alih saya bawa duit loh ya. Iya kan, untuk ekspansi ke situ. Saya bawa duit. Tapi kan itu cuman nggak ada capital gain buat kita untuk 10, 15, 20 tahun, 30 tahun depan kita hanya menikmati konsumen ya, sebagai konsumen aja dapat sewa apa begitu. Tiba kita nggak tahu kita digerogoti dan dijajah model penjajahan baru. Penjajahan baru. Ya, betul. Sepakat, penjajahan baru. Dan emang regulasi kita ini sejauh ini apa? Melindungi atau apa ya? Kurang kuat atau gimana menurut Anda? Anda menyebut regulasi kita harus bisa. Emangnya regulasi hari ini gimana? Jadi menurut pendapat pribadi saya sekali lagi bukan regulasinya belum kuat, ya. Bukan. Memang banyak hal yang kita konsentrasikan ke hal-hal yang lain, ya, misalnya pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Tapi yang tidak lupa bahwa sekarang teknologi itu berkembang, gitu loh. Kita nggak bisa lagi konvensional seperti itu. Jadi kita harus pikir maju ke depan bagaimana caranya. Perang yang sekarang bukan lagi perang fisik, ya kan? Perang sekarang adalah perang teknologi. Ketika negara kita tidak siap seperti itu, ya kita hanya konsumtif aja, dikeruk saja hasil bumi, hasil tambang, hasil lain semuanya dikeruk saja. Ya akhirnya ke sana. Memang butuh waktu yang lama. Kita kembali ke negara-negara maju. Kalau Cina mungkin sudah terlalu super hebat, lah Korea lah. Kita lihat. Korea. Sumber daya alamnya coba sama Indonesia. Udah nggak ada apa-apanya. Jauh. Kita belum ngomong Cina yang tidak punya apa-apa dulu, yang sudah berencana berpuluh-puluh tahun baru sekarang
menerima hasilnya. Sudah di negara super body lah ya ibaratnya, sudah Amerika aja udah keder lah ibaratnya seperti itu. Itu kan persiapannya panjang sekali dan berkesinambungan. Bukan ganti presiden ganti kebijakan, bukan ganti menteri pendidikan ganti kurikulum, ganti buku ganti macamnya. Ini kan konyol. Kalau kita kembali ke pendidikan, Mas, ganti menteri kurikulumnya ganti, Mas. Dulu kurikulum Merdeka, nggak tahu sekarang kurikulumnya apa. Di mixing katanya gitu sama yang saya nggak ngerti kabarnya begitu mix sama boleh pakai ini boleh yang pakai. Artinya saya nggak ngomong persen ya, artinya apa yang baik yang memang itu harus jangka panjang. Merubah sesuatu itu 5 tahun 10 tahun tuh nggak sulit. Oh ya, ada tambahan sekarang ada deep learning makanya itu pendalaman ya. Tapi dalam di mana saya belum tahu. Deep learning ya. Jadi artinya kalau kita ngomong dunia pendidikan itu memang harus ya berkesinambungan yang kayak tadi itu yang saya ngomong. Ayolah, jangan ngomong menteri ini salah kebijakan, jangan ngomong menteri ini salah kebijakan. Ayo sama-sama gimana sih ini baiknya. Memang kita tidak bisa meninggalkan apa yang namanya local pride ya, bukan masalah kebudayaan itu harus kita pegang. Adat ketimuran kita harus pegang, itu semua itu harus pegang. Tapi ingat ekspansi teknologi kita tidak bisa tinggalkan. Iya. Seperti itu. Ya, sampai sekarang kan juga apa yang Anda sampaikan tentang teknologi itu kan saya saja belum mendapat insight persis yang dilaksanakan pemerintah, mungkin bisa di pusat dan daerah. Kemauan untuk memperkuat yang disebut teknologi itu sudah memadai atau belum? Iya, artinya pemahaman soal literasi digital ya. Literasi digital, kerennya gitu. Literasi digital itu sudah harus masif. Contohnya kami pemerintahan provinsi Jawa Timur melalui Diskominfo contohnya itu dari tahun lalu sudah bikin program apa yang namanya cerdas digital. Terus cerdas digital itu kita menyasar banyak pihak. Ya, ada yang dari anak-anak sekolah, bahkan dari pemuka agama, terus dari kaum disabilitas, semua kita berikan sosialisasi dan pelatihan. Basicnya itu kan seperti itu dulu. Yang mereka digital ini kan tidak hanya menyerang kita yang well educated. Kita yang well educated aja bisa kena hack, bisa kena tipu online kan. Apalagi ibu-ibu yang sering belanja online dan yang lain-lain itu harus juga melek digital. Jadi semua harus tahu bahwa cerdas digital ini bagaimana. Kita tidak bisa hilang, tidak aware kepada teknologi. Habis kita. Karena zaman sekarang kalau bahasa saya kita ditelanjangi oleh teknologi. Iya. Yang itu mulai kapan program itu? Dari tahun lalu sudah jalan. 2024. Yang diajarkan apa? Macam-macam Mas, bagaimana cara, yang penting melek digital dulu. Ya, melek digital itu mulai dari basic. Kalau bahasa saya bijaksanalah dalam menggunakan jempolmu, mestinya begitu. Terus ada lagi waktu itu saya bawakan juga tolong saring dulu sebelum sharing. Saring before you sharing. Ya, saring dulu. Saring apa dulu informasi yang kamu dapatkan? Saring dulu, cari kebenarannya dulu, baru kamu boleh share. Karena ingat kasus menteri kemarin, meme dan lain-lain, ikut merepost bisa kena pidana. Itu kan mereka nggak tahu semua. Bisa kena pidana. Iya dong. Ikut menyebarkan kan berita tidak benar, ujaran kebencian. Mereka hanya repost. Loh, saya nggak itu aku. Tapi kamu kan ikut merepost. Itu bisa kena dong. Makanya itu jangan ikut-ikutan seperti itu. Ya. Kan rame tuh kemarin kasus menteri yang salah satu itu. Yang melaporkan sampai yang merepost saya laporkan semua. Sisi positifnya, kita ambil sisi positifnya adalah memang supaya bijak bermedia sosial. Repost itu ada tanggung jawab. Karena itu bukan ranah private, itu sudah ranah publik. Ketika masuk ke ranah publik, ada konsekuensi hukum di sana. Kita punya undang-undang ITE. Saya kira kalau itu memang perlu karena banyak orang tidak pengetahuannya tidak
itu sampai hal-hal yang seperti teknis seperti itu. Ya sekarang kalau kita tanya random, kenapa kamu ikut nge-repost? Ya, iya mas, aku enek ndelok iku. Ndelok wong iki. Ketika enek itu kan kebencian. Unsurnya itu ada, mens rea-nya itu sudah ada kalau kita bahasa hukum ya. Mens rea ya, jahatnya ada. Mens rea-nya jahatnya ada. Niatnya. Niatnya ada. Mens rea itu niat ya. Niatnya ada. Nah, mens rea-nya sudah ada kan berarti. Ketika mens rea itu kemudian dikeluarkan di ruang publik, ya kan berkonsekuensi hukum dong. Meskipun kamu tidak merubah, apalagi kamu rubah, mau tambahi misalnya caption deh, oh ini begini, kamu ciptakan berarti itu udah nambah dah kena dah kamu. Ya tapi hari ini masih banyak juga itu yang seperti itu Mas. Iya, jadi kita harus tidak bosan-bosan untuk sosialisasi. Ya, untuk menyadarkan. Ya. Saya kira literasi itu menjadi penting lah untuk sebuah mode kampanye atau gerakan ya yang bagi orang-orang yang mulai kan kadang-kadang gini bro, kecepatan itu mengalahkan kesempurnaan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang ngomong sosialisasi itu adalah percuma, cuman ngomong bullshit yang begini, harus ada tindakan tegas dari pemerintahan, itu salah. Itu salah karena tidak akan mudah cepat membuat regulasi. Wong undang-undang dibuat aja berapa tahun? Ya kan, belum sosialisasinya, ya belum masuk prolegnas enggak, berapa tahun untuk menciptakan seperti itu, enggak mudah. Jadi yang penting Komdiji harus begini, tinggal begini, enggak mudah. Yang paling mudah adalah preventif. Jadi kalau ngomong sosialisasi soal preventif itu enggak ngefek, salah. Menurut saya salah. Ya. Membagi pengalaman, sharing sesuatu, itu yang paling penting. Apalagi di era sekarang. Nggak bisa. Itu jadi kayak diktum gitu. Iya mas, ya, kecepatan itu mengalahkan kesempurnaan. Ya kalau ini kurang, ditambahin lagi. Bahwa nggak nutupin mas. Kita pemerintahan kalau menyalahkan regulasi, ya. Saya ngomong dari dua sisi saja ya. Kita nggak ngomong pemerintahnya harus gini nggak. Tapi kalau semua adalah menyalahkan ke pemerintahan, harus cepat menerbitkan regulasi yang begini, nggak gampang. Ya. Nggak gampang. Saya kira itu suatu fakta yang nggak mungkin dia ya. Kita contoh AI aja. Mana negara yang sudah bikin undang-undangnya, peraturannya? Hanya Eropa sama Cina, mas. Korea aja baru mau bikin. Nah, punya ya Cina sama. Iya. Amerika aja enggak. Jadi kan nggak gampang seperti itu. Indonesia belum. Ya. Sedangkan masyarakat taunya kalau kena penipuan online yang lain-lain, wah ini pemerintahan Komdijinya nggak bisa begini. Kalah canggih kok. Dan kadang juga ini ada banyak kasus ya yang sampai terjerat pinjol gitu kan, banyak anak muda itu Mas Erik. Ya. Yang jalan pintas, dia sudah dia paham teknologi tapi resikonya juga akhirnya besar juga, tapi itu lumayan itu. Oh iya. Kalau kita ngomong itu masalah sosial yang itu, itu rentetannya banyak. Rentetannya banyak sekali pasti kan. Udah judol, pinjol, itu sudah satu hal yang nggak bisa dilepaskan ya. Orang itu cari modal judol dari pinjol. Iya kan? Iya. Kalau judol nggak punya modal nggak bisa mas. Tapi akarnya yang Anda sebut tadi, lapangan pekerjaan yang memang dia butuh ini survive ya. Akarnya seperti yang Anda sebut bahwa akhirnya ngambil jalan pintas untuk itu tadi. Ya. Selain ada yang iseng-iseng berhadiah juga ada. Ya. Tapi faktor ekonomi yang paling besar mungkin. Saya kira faktor ingin cepat sugih itu kan harapan sebenarnya banyak orang. Kaya dari judi. Gak masuk akal itu. Nah iya, kan itu bahas. Karena saya dengar dari anak-anak itu kan gitu ya, cepat ya mau dia bisa main judol dan akhirnya ya yang tersesat juga ya banyak juga. Iya. Makanya literasi itu menjadi penting dan ya saya kira itu tugas dari ini ya eksekutif ya ini semua ya. Gak bisa ya ini nggak bisa.
Tugas semua. Iya, iya. Gampang kok tugasnya, sharing aja tuh. Membagi pengalaman. Tapi apa ada semacam call center begitu Pak? Pemerintah perlu membentuk call center supaya bisa menyaring tuntutan atau kebutuhan masyarakat itu hari-hari ini gimana? Dari apa dulu, bidang apa? Soal apa ini? Ya yang Anda sebut tadi, kan anak muda kan sekarang banyak kesulitan untuk dia mendapatkan dana. Pemerintah ini perlu nggak membentuk semacam call center atau gimana yang? Ya, saya ambil sedikit contoh saja yang sudah dilakukan kami di DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Sekwan, Sekretaris Dewan. Kita sudah ada satu hotline, semacam itulah kan? Satu hotline, satu bukan web aplikasi yang namanya Cuan, Curhato Nang Dewan. Cuan uang. Ya. Cuan, Curhato Nang Dewan. Oh, itu artinya curhat Nang Dewan. Ya, itu salah satu contoh supaya kami yang di legislatif juga bisa menyaring aspirasi lebih gampang, tidak hanya dari acara reses yang harus bertatap muka. Betul. Nah, acara-acara podcast yang seperti ini kan sama-sama juga kita membagikan edukasi yang viewernya akan lebih banyak daripada kita harus bertatap muka seperti itu. Jadi tadi yang saya sebutkan salah satu hotline tadi itu Curhato Nang Dewan, itu kita juga sudah jalankan. Ibaratnya kita coba dulu yang seperti itu. Nah, di situ kita nerima macam-macam aspirasi. Banyak ya yang masuk. Ya, ini kita baru launching kalau nggak salah bulan lalu. Oh, yang sudah masuk apa ya Mas? Saya belum melihat detail, karena nanti kan kita bukan operatornya, itu nanti Sekretaris Dewan. Ya. Begitu Sekretariat Dewan ngambil, kita langsung dibagi ini loh, yang berkaitan dengan komisi ini. Oh, isu. Langsung dibagi gitu ya? Ya. Isu ini, ada isu ini. Saya kira ya terobosan lah itu ya bagian dari, karena dulu ya ada namanya jaringan aspirasi, orang menyampaikan aspirasi. Seperti yang saya bilang, banyak judul itu sing indah. Ya, program tapi judulnya itu sing indah. Iya. Terus kalau kita nggak monef ya percuma. Oke. Monef. Kita monef 1-2 bulan trial, nggak cocok, nggak berhasil, nggak sumbut sampai anggarannya, ibaratnya seperti itu, hentikan, ganti lain dong. Jangan itu hanya sebagai program unggulan supaya dinas ini bisa dapat award gini ada. Bosen saya. Apresiasi soal kinerja terbaik. Ya. Pemanfaatan teknologi digital terbaik. Monefnya di mana coba? Ya. Kita dibatasi waktu dari kita. Ini menarik sebenarnya. Mau peak ini sebenarnya, tapi ya waktu mungkin lain kesempatan kita sambung. Terima kasih Mas, ini insight yang bagus sekali buat teman-teman. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.